Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Pada pagi hari ini, kita boleh kembali bersama-sama hadir di dalam Zoom ini. Kita mau mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh hadir di dalam Zoom saat teduh pemurnian hati. Kami boleh bangun tadi pagi dan saat ini tubuh kami boleh segar kembali. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih terus taruh kerinduan bagi kami untuk boleh tetap terus di dalam Engkau. Tuhan Yesus, berkati pertemuan kami ini. Berkati jaringan internet yang kami pakai. Berkati para pelayan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati kami masing-masing Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau saat ini hadir di tengah-tengah kami. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu dan berdoa Engkau hadir. Biarlah Tuhan, Kau bimbing terus dan tuntun terus pertemuan kami ini. Dari awal hingga akhir pertemuan kami. Biarlah kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan Yesus, beracara di dalam pertemuan kami pada pagi ini. Kami siap Engkau bimbing, Kau tuntun semuanya. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom sahabat terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Dia. Karena Ia Allah yang baik. Kita mau memulai awal minggu ini untuk membawa hati kita kepada Dia. Kita mau taruh setiap harapan kita kepadanya. Karena Ia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Ia Allah yang menambahkan kekuatan buat setiap kita hari demi hari, menjalani setiap hari-hari kita. Ia mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung kepada manusia, tapi melekat kepada Dia. Manusia seringkali mengecewakan, tapi kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Sahabat terkasih, Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita melalui jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Ia Allah yang baik, yang menopang setiap kita. Mari pagi hari ini kita buka hati kita. Kita mau ulurkan tangan kita untuk memegang tangannya yang perkasa itu. Kita mau taruh hati kita, harapan kita kepadanya. Karena kita tahu kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan. Mari pandang wajahnya pagi hari ini. Kita buka hati kita. Kita buka mulut kita, kita hanya mau berseru kepadanya.
Mari kita bawa pujian ini untuk meneguhkan setiap kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, Bapa. Engkau adalah harapan di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami berjalan dan merasakan jalan kami sungguh berat, kami bawa hati kami tetap kepadamu. Karena kami ada melihat sinar di depan kami. Ada harapan yang kau berikan bagi setiap kami. Kami tidak berjalan sendiri. Karena kami memiliki Engkau yang berjalan bersama kami. Memegang setiap tangan-tangan kecil kami. Menambahkan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau ada di setiap musim hidup kami.
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang setia. Pagi hari ini kami mau berjalan bersamamu, menapaki setiap hari-hari hidup kami. Kami perlu Engkau, karena berjalan bersamamu. Kami menjadi kuat, dan kami tahu arah hidup kami, arah perjalanan kami untuk menuju Engkau. Terus dandani setiap hati kami ya Bapa. Mari sahabat terkasih, kita mau terus sembah Dia. Kita mau katakan bahwa berjalan bersamanya, kita akan menjadi kuat pada berjalan bersamanya. Ia Allah yang hadir di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap musim hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu aku lewati semua
kenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu aku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Ini hati kami. Engkau ajaib, Engkau terima kasih. Allahku, kami menyembah
Iyara karana namara karana mara karani shanta mara karana namara. Iyara karana lamara karani shanta kalala lamara karani shanta. Iyara karana namara karani shanta kalala. Iyara karana lamara karani shanta kalala lamara shanta. Iyara karani shanta kalala. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Dian, urapi dan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Renungan pagi ini diambil dari bacaan pertama, Kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah dia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Kiranya rahmat-Mu memampukan kami untuk mengerti dan mampu menanggapi sabda-Mu dengan benar, sehingga kami diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kisah ini berbicara tentang dua saudara kembar, anak dari Ishak dan Ribka, yaitu Esau dan Yakub.
apa yang menyebabkan Yakub berangkat dari Berseba kediamannya menuju ke Haran. Haran yaitu ke rumah Laban, saudara dari ibunya. Karena Yakub melarikan diri dari kemarahan Esau kakaknya yang ingin membunuhnya. Semua itu terjadi karena Yakub sudah berbuat licik dan menipu Esau sebanyak 2 kali. Yang pertama, Yakub sudah menipu Esau demi mendapatkan hak kesulungan dengan menjual semangkuk kacang merah dan roti yang dimasaknya untuk ditukar dengan hak kesulungan Esau. Yang kedua, Yakub sudah mengambil berkat kesulungan Esau yang dia terima dari Ishak ayahnya dengan cara menipu ayahnya dan menyamar menjadi Esau. Hal inilah yang membuat Yakub pergi dari rumah ayahnya karena takut dikejar-kejar mau dibunuh oleh Esau. Yakub pergi dengan tidak membawa bekal apapun. Bahkan ia tidur di bawah kolong langit dan beralaskan bantal dari batu. Tapi meskipun begitu, Yakub tetap dapat bermimpi. Dan mimpinya pun tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Mimpi Yakub berbunyi begini. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya lalu berfirman. Dalam mimpi itu ia melihat 3 hal. Yang pertama, ia melihat tangga yang menghubungkan surga dengan bumi. Yang kedua, ia melihat malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Yang ketiga, ia melihat Allah berdiri di sampingnya dan berfirman. Apa arti mimpi Yakub bagi kita saat ini? Yang pertama, mimpi tentang tangga. Tangga itu adalah Yesus sendiri. Manusia tidak akan sampai kepada Bapa di surga bila tanpa kasih karunia Allah yang telah mengutus Yesus turun ke bumi. Bapa yang di surga mengutus Yesus turun ke bumi dan Yesus itu adalah tangga. Dalam Yohanes 1 ayat 51 dapat kita temukan bahwa Yesus adalah tangga tersebut, di mana ayatnya berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itulah tangga yang dimaksud dalam mimpi aku, yaitu Yesus. Dalam beriman kepada Tuhan, kita melangkah setahap demi setahap seperti menaiki anak tangga. Anak tangga itu adalah firman Tuhan. Dan untuk mencapai tujuan akhir kita yaitu surga, kita juga menapaki anak tangga setahap demi setahap. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Maka kita harus berpegang erat pada tangga agar tidak jatuh. Iblis tidak mungkin akan tinggal diam melihat kita berjalan melalui tangga dan menaikinya. Dia akan berusaha membuat kita jatuh dengan berbagai cara, mulai dari angin kecil sampai angin badai, menggagalkan fokus kita untuk sampai ke tujuan, merasuki pikiran kita dengan ketakutan, kegelisahan, takut ketinggian akan jatuh, seperti menaiki sebuah tangga yang tinggi. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa bertahan berjalan menapaki tangga tersebut agar bisa sampai pada tujuan? Yakobus 4 ayat 7 berkata, kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka kita harus membiarkan seluruh pikiran, hati, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuh kita tunduk kepada firman perkataan Tuhan, bukan kepada perkataan orang, bukan kepada rasa takut, bukan kepada rasa khawatir melihat kenyataan yang ada. Karena sering juga kita dihadapkan kepada kenyataan yang bertolak belakang dengan firman. Tetapi kita harus menundukkan diri kepada firman Tuhan saja, supaya kita tetap bisa berjalan sampai menuju tujuan akhir. Yang kedua, penglihatan tentang malaikat yang turun naik melalui tangga tersebut.
dalam menjalani proses kehidupan beriman, Tuhan mengutus malaikat-malaikat surgawi untuk menolong kita. Di antara tugas malaikat di bumi ialah memberi kekuatan kepada kita di tengah pencobaan, membawa berita dari Allah, dan mengutus orang yang selamat ke surga. Selain itu juga Tuhan mengutus malaikat-malaikat dalam rupa anak-anak manusia ketika kita sedang mengalami pergumulan. Apa artinya malaikat itu untuk kita? Kita pun bisa mengambil peran sebagai malaikat-malaikat bagi sesama dalam membantu mereka menaiki anak tangga iman. Kita bisa menemani mereka dalam menaiki tangga, memegang, menuntun mereka melewati anak-anak tangga itu. Namun kita juga perlu waspada dan hati-hati agar dalam mengambil peran sebagai malaikat ini, jangan sampai kita jatuh dan binasa, merasa diri berjasa atas perkembangan iman seseorang, menjadi sombong rohani, sehingga pada akhirnya kita menjadi malaikat yang jatuh, sama seperti iblis. Penglihatan yang ketiga yaitu Allah yang berdiri di samping Yakub dan berfirman. Apa arti mimpi ini buat kita? Allah senantiasa memperkenalkan dirinya kepada kita. Pengenalan akan Allah adalah suatu hal yang penting dan mutlak bagi setiap kita. Sejauh mana kita sudah mengenali Tuhan kita dan firman-Nya. Dalam mimpi Yakub, Allah memberikan janji yang sama seperti janji yang diberikannya kepada Abraham dan Ishak. Janji itu juga buat kita semua yang hidup dalam ketaatan iman kepada Dia. Walau seringkali fakta bertolak belakang dengan firman Tuhan. Disinilah kita sebaiknya tidak berfokus kepada fakta atau kenyataan, tidak fokus pada masalah, tapi kita harus mampu berjalan dalam iman. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam mimpi Yakub dinyatakan di sana bahwa dia berkata, Tuhan hadir di sana, tetapi ia tidak tahu. Ketika kita fokus pada masalah, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa menyadari kehadirannya. Sebab hati kita dipenuhi oleh rasa takut dan gelisah. Kita meragukan Tuhan, bahkan curiga. Hal ini juga kadang kita alami karena ada dosa dan hati kita tertutup oleh noda dosa sehingga kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka ia akan melihat Tuhan. Maka menjadi penting buat kita untuk menjaga hati dan menjaga kekudusan, berpegang pada firman Tuhan dan janjinya dengan tekun, sabar, dan setia. Firman Tuhan yang didengar melalui mimpinya mengubahkan suasana hati Yakub dari yang semula takut akan situasi hidupnya menjadi suatu ketakutan yang kudus. Takut sekaligus kagum atas kedahsyatan perkataan Tuhan. Sehingga Yakub tadi mengalami perasaan berada di pintu gerbang surga. Ketika hati kita diselimuti oleh ketakutan, kita carilah firman Tuhan, imani. Firman Tuhan akan mengubah rasa takut kita menjadi suatu kekaguman. Saya tarik kesimpulan dari bacaan hari ini, yaitu seperti Yakub yang menjadikan alas batu penderitaannya menjadi tempat untuk membangun relasi dengan Tuhan dan boleh mengalami perasaan atau suasana hati seolah-olah berada di depan pintu gerbang surga. Demikian juga kita dapat menjadikan pergumulan-pergumulan hidup sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sarana mendewasakan iman. Masalah atau tantangan hidup boleh ada, tetapi suasana hati harus tetap penuh dengan pengharapan akan surga. Kita pun bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan dengan mengambil peran sebagai malaikat-malaikat yang menemani keluarga, saudara, teman,
melewati tahap-tahap beriman mereka, sambil kita tetap menjaga diri supaya tidak jatuh dalam kebinasaan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita tutup saat teduh ini dengan doa. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Engkau menyediakan tangga bagi kami untuk lebih dekat dan menuju ke tempat-Mu ya Bapa, dengan mengutus Putra-Mu. Bapa, urapilah setiap dari kami Bapa, supaya kami mampu meneladani Tuhan Yesus, supaya anak tangga yang kami lalui menuntun kami kepadamu. Tuntunlah kami supaya senantiasa untuk fokus kepada firman-Mu, bukan kepada masalah kami. Mampukan kami menjadikan firman sebagai pelita dalam hidup kami, menerangi setiap langkah kami, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang bijaksana dan rendah hati. Dan karena kasih karunia-Mu, kami layak menerima janji. Bapa, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini, Bapa. Semoga Bapa berkenan menyertai dan memberkati semua yang akan kami kerjakan pada hari ini, sehingga nama-Mu lah yang senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Semua doa ini kami bawa bersama doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Mari kita foto. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua.